Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Inayah dari kelas akuntansi 4 PGB Universitas Pekalongan Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas pemegang saham, di mana ada laba ditahan dan kebijakan dividen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang laba ditahan. Laba ditahan atau retained earning merupakan istilah untuk laba yang tidak dibagi. Maksudnya adalah sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen sendiri adalah pembagian pada pemegang saham perusahaan yang sejajar dengan sejumlah saham yang dimiliki. Jumlah laba yang tidak dibagi merupakan keputusan bersama dalam rapat umum pemegang saham. Biasanya, laba ditahan ini akan digunakan oleh perusahaan sebagai investasi atau cadangan biaya, tambahan modal agar kegiatan operasional perusahaan terjamin keberlangsungannya, biaya untuk mengembangkan perusahaan di masa depan, atau bisa juga untuk membayar utang perusahaan. Dua metode pembatasan laba ditahan. Yang pertama itu yaitu membuat jurnal yang berfungsi mencatat batasan laba ditahan. Nantinya jumlah laba ditahan memiliki dua rekening, yaitu rekening laba ditahan bebas dan dana ditahan yang dibatasi. Yang kedua, tidak membuat jurnal dari pembatasan laba ditahan. Pembatasan laba ditahan ini sendiri setidaknya memiliki 3 sebab diberlakukannya, yaitu yang pertama, memenuhi perjanjian utang jangka panjang. Yang kedua, sebagai perencanaan keuangan atau investasi pabrik, modal kerja, pembelian mesin. Dan yang ketiga, cadangan kerugian atau ketidakpastian di masa depan. Faktor yang mempengaruhi laba ditahan. Adanya laba ditahan tentunya karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan periode. Yang kedua, penyesuaian dari periode yang lalu atau prior period adjustment atau catch-up adjustment, yaitu memberlakukan jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi pada periode masa lalu yang diketahui pada periode-periode sekarang sebagai penyesuaian laba ditahan awal periode sekarang. Yang kedua, pengaruh perubahan akuntansi atau accounting change yang terdiri dari 3 macam, yaitu perubahan prinsip atau metode akuntansi, perubahan taksiran akuntansi, dan perubahan kesatuan atau subjek pelaporan. Yang ketiga, kuasai terorganisasi, yaitu mekanisme untuk menghilangkan defisit dan menjadikan perubahan seakan-akan baru berdiri dengan modal yuridis baru. Besaran laba ditahan sendiri akan dipengaruhi oleh banyak sebab. Beberapa yang sering dijumpai adalah karena perubahan pajak perusahaan, perubahan strategi bisnis, perubahan harga pokok penjualan, perubahan penerimaan bersih, perubahan jumlah uang yang akan dibayar pada investor dalam bentuk dividen, serta perubahan biaya administrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan laba ditahan, yaitu nilai awal laba ditahan ditambah laba rugi bersih dikurangi dividen. Di sini saya menjelaskan tentang nilai awal laba ditahan.
yaitu retained earning di tahun sebelumnya. Yang kedua, laba bersih. Laba atau kerugian bersih yang didapat perusahaan pada periode bisnis yang sedang berjalan. Dividen, hak pemegang saham yang perlu dibayarkan sesuai dengan kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Contohnya, perusahaan XYZ Group pada neraca keuangannya memiliki retained earning di tahun 2017 sebesar 11,246 miliar. Pada tahun 2018, perusahaan XYZ mendapatkan laba bersih sebesar 13,127 miliar dan harus membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya sebesar 9,314 miliar. Berapakah retained earning atau laba ditahan dari perusahaan XYZ Group di tahun 2018? Jawabannya yaitu nilai awal laba ditahan ditambah laba bersih dikurangi dividen. RE sama dengan 11,246 miliar ditambah 13,127 miliar dikurangi 9,314 miliar. RE-nya yaitu 15,059 miliar untuk tahun 2018. Yang kedua, kebijakan dividen. Pengertian kebijakan dividen adalah keputusan direksi apabila laba yang dihasilkan perusahaan pada akhir periode dibagikan kepada para pemilik saham atau dividen atau laba tersebut ditahan sebagai penambah modal perusahaan yang akan digunakan dalam kegiatan atau investasi pengembangan perusahaan di masa mendatang. Misalnya, apabila perusahaan menetapkan dividen rasio sebesar 40% dari laba bersih yang dihasilkan, maka setiap tahun dividen yang dibagikan sebesar 40% dari laba bersih perusahaan. Setiap tahun laba yang dihasilkan jumlahnya tentu berbeda, kadang naik, kadang turun. Maka jumlah nominal dividen yang dibayarkan pemegang saham akan berbeda-beda setiap tahunnya yang diambil dari 40% dari laba yang dihasilkan. Kebijakan dividen fleksibel. Pada tipe kebijakan dividen ini, besar kecil dividen yang dibayarkan setiap tahunnya akan disesuaikan dengan kondisi finansial perusahaan. Setiap waktu perusahaan akan selalu mengalami perubahan, baik kondisi internal maupun eksternal. Untuk itu, dividen yang dibagikan akan mengikuti perkembangan kondisi perusahaan yang berbeda setiap tahunnya. Tipe kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen stabil. Jenis kebijakan dividen yang stabil adalah jumlah nominal dividen yang dibayarkan tetap di setiap periodenya. Nominal pembayaran dividen tidak akan naik dan turun, stabil di angka yang sama. Alasan perusahaan yang melakukan kebijakan dividen stabil ini adalah untuk menciptakan kesan terhadap pemegang saham atau investor bahwa pembayaran dividen yang stabil mengindikasikan kinerja perusahaan juga stabil dari tahun ke tahun. Yang kedua, kebijakan dividen rasio tetap. Maksud dari kebijakan dividen rasio yang tetap adalah bahwa dividen dibagikan berdasarkan rasio yang tetap di setiap periodenya. Besar kecil, jumlah nominal dividen yang dibagikan tidak sama dari tahun ke tahun, tergantung pada laba yang dihasilkan. Kebijakan dividen fleksibel. Pada tipe kebijakan dividen ini, besar kecil dividen yang dibayarkan setiap tahunnya
akan disesuaikan dengan kondisi finansial perusahaan. Setiap waktu perusahaan akan selalu mengalami perubahan, baik kondisi internal maupun eksternal. Untuk itu, dividen yang dibagikan akan mengikuti perkembangan kondisi perusahaan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Bahkan, apabila kondisi keuangan perusahaan dirasa tidak memungkinkan, maka dividen tidak akan dibayarkan. Yang keempat, kebijakan dividen residual. Tipe kebijakan dividen residu adalah dividen dibayarkan hanya apabila ada laba yang tersisa setelah perusahaan melakukan investasi. Apabila laba yang diinvestasikan kembali tidak tersisa, maka tidak ada pembagian dividen. Jadi, laba yang dihasilkan akan digunakan untuk investasi. Baru setelah investasi dilakukan dan ternyata masih ada sisa laba, maka zat tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Biasanya, tipe investor yang senang dengan kebijakan dividen residual ini adalah investor jangka panjang yang tidak mengharapkan dividen, namun lebih mengharapkan perkembangan perusahaan. Dan yang terakhir, kebijakan dividen rendah plus ekstra. Maksudnya adalah kebijakan dividen yang dibayarkan secara rutin di setiap periode dengan jumlah yang rendah. Ketika kondisi laba normal, dividen yang dibagikan akan tetap rendah. Namun, walaupun ditetapkan rendah, ketika perusahaan berhasil meraih laba yang tinggi, perusahaan akan menambah ekstra dividen tersebut. Penambahan dividen ekstra ini biasanya akan direspon baik oleh pasar dan harga saham perusahaan mengalami kenaikan. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai atau kas. Yang kedua, dividen properti. Yang ketiga, dividen scrip. Keempat, dividen likuidasi. Dan yang kelima, dividen saham. Dividen saham dapat dibagikan dengan cara yang pertama, biasa. Dividen saham berupa saham yang jenisnya sama. Yang pertama, dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa. Yang kedua, dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua, spesial atau khusus. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Yang pertama, dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa. Yang kedua, dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Yang terakhir yaitu laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. Yang pertama, saldo pada awal periode. Yang kedua, penambahan. Yang ketiga, pengurangan. Dan yang keempat, saldo pada akhir periode. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah!